Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Manjasari SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mekanisme pasar dan penetapan harga. Perkenalkan, saya Putri Indah Lestari yang bertugas sebagai moderator dan pemateri pertama. Adapun anggota kelompok saya adalah Ailani Samailani sebagai pemateri kedua, Anggi Nur Afni sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Arif Ramadiansyah Purba sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian pasar dalam Islam. Pasar dalam pandangan Islam adalah suatu pertemuan antara penjual dan pembeli yang dimana pembeli datang dengan permintaan akan barang yang diinginkan dan dibutuhkan. Sedangkan penjual ada dengan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Fungsi pasar dan struktur pasar. Fungsi pasar yaitu A. Sebagai sarana distribusi, B. Sebagai pembentuk harga, C. Sebagai promosi, D. Sebagai sosial budaya. Struktur pasar. Struktur pasar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat pasar monopolistik. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh teman saya, Ailani Samailani. Perkenalkan, nama saya Ailani Samailani. Saya di sini sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan tentang konsepsi mekanisme pasar dan harga dalam Islam. Yang pertama, konsepsi mekanisme pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply dinamakan equilibrium price atau harga keseimbangan. Kedua, mekanisme harga adil. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output ataupun input. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsepsi Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand. Tidak ada unsur spekulasi. Materi selanjutnya tentang mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Definisi mekanisme pasar yang lainnya yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan dari hingga pasar menjadi seimbang atau jumlah yang penawaran sama dengan jumlah permintaan. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun, demikian bukan berarti kebiasaan tersebut berlaku mutlak. Akan tetapi, kebebasan yang dibungkus oleh frame syariah seperti transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk dalam riba untuk mencari keuntungan.
Terima kasih kepada Ailani Samailani. Materi ketiga akan dibacakan oleh Anggi Nur Ahmad. Perkenalkan, nama saya Anggi Nur Ahmad. Saya sebagai pemateri 3. Adapun materi yang akan saya sampaikan pertama mengenai harga dalam perspektif Islam. Adapun menurut Rahman Syafi'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diredai oleh kedua pihak yang akad. Menurut Ibnu Taimiyah, penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. Tasir, ada yang zalim, itulah yang diharamkan, dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Menurut Qardawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga 2 kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara sukarela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pun materi yang kedua yang akan saya sampaikan mengenai mekanisme pasar dalam pandangan para ekonom Islam. Yang pertama, menurut Yusuf Qardawi. Adapun menurut Yusuf Qardawi, bahwa Islam memberikan kebebasan kepada pasar, ia menyatakan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Yang kedua, menurut Haida Mukhtarom. Adapun menurut Haida Mukhtarom, dapat diketahui bahwa kenaikan harga di pasar merupakan suatu peristiwa yang dapat dipastikan menimbulkan perubahan tingkah laku pembelian pada masyarakat atau konsumen. Terima kasih kepada Anggi. Materi keempat akan dibacakan oleh Muhammad Arif Rahmadiansyah Purba. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahmadiansyah Purba. Saya di sini sebagai pemateri keempat. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip mekanisme di pasar dalam Islam. 1. Arido. Segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. 2. Berdasarkan persaingan sehat atau fair competition. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbuhan atau monopoli. 3. Kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah kebenaran. 4. Keterbukaan serta keadilan. Penerapan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Dengan pasar, keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada di dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan yang seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak berubah lagi. Diskarus pasar, penimbuhan barang atau iktikar. Pedagang dilarang melakukan iktikar, yaitu menimbun barang dengan tujuan spekulasi. Suatu kegiatan masuk dalam kategori iktikar apabila 3 unsur berikut. 1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang. 2. Menjual harga yang lebih tinggi. 3. Mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Peran pemerintah dalam pengawasan pasar. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar yaitu menetapkan lembaga pengawas pasar atau market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Baiklah. Dengan berakhirnya pembacaan materi keempat, maka berakhir pula lah presentasi kami hari ini. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.